Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Nugraheni, NIM 205221235 dari AKS 5C Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembuatan keputusan taktis pada usaha Merapi Archery. Latar belakang. UMKM merupakan usaha yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. Usaha mikro kecil menengah atau yang sering disebut UMKM adalah usaha yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha yang berskala kecil dengan kekayaan dan omset yang tidak lebih dari 500 juta per tahunnya. Merapi Archery merupakan salah satu UMKM yang berada di daerah Dragan, Taman Sari, Boyolali. Merapi Archery adalah usaha memproduksi kerajinan panah tradisional atau jemparing dan juga anak panah tradisional. Profil Merapi Archery. Merapi Archery adalah usaha memproduksi kerajinan panah tradisional atau jemparing dan juga anak panah tradisional. Merapi Archery merupakan usaha yang terletak di Desa Dragan, Taman Sari, Boyolali. Merapi Archery didirikan oleh Mas Purwanto atau kerap disapa Mas Wanto pada tahun 2014. Dengan berbekal pengalaman usaha pembuatan mebel dari sang ayah, Mas Wanto memberanikan diri untuk membuka usaha Merapi Archery. Usaha Merapi Archery merupakan jenis usaha berbasis pesanan. Dalam usaha ini, Mas Wanto dapat menjual produknya ke berbagai daerah seperti Jogja, Solo, bahkan penjualan sudah sampai luar Jawa, yaitu Kalimantan, Gorontalo, Aceh, dan Lampung. Pembahasan. Yang pertama, identifikasi masalah. Kendala yang dialami oleh Mas Wanto dalam usaha Merapi Archery adalah pencarian bambu petung dengan kualitas yang tinggi sulit didapatkan, karena bambu yang dengan kualitas tinggi didapat dari daerah Wonogiri, dan pengiriman bambu biayanya cukup mahal. Untuk pengiriman satu bilah bambu yang panjangnya 1,5 meter, biayanya dapat mencapai 40.000. Sedangkan dalam satu kali beli, Mas Wanto dapat membeli 40 bilah bambu. Yang kedua, identifikasi alternatif solusi. Alternatif pertama, membeli bambu dari Wonogiri dengan bantuan jasa pengiriman. Yang kedua, membeli bambu langsung ke Wonogiri. Yang ketiga, identifikasi biaya. Alternatif pertama yaitu membeli bambu dari Wonogiri dengan jasa kirim. Harga bambu 33.000 dikali 40 bilah bambu sama dengan 1.320.000. Biaya pengiriman 40.000 dikali 40 bilah bambu sama dengan 1.600.000. Total biaya pada alternatif pertama yaitu 2.920.000. Identifikasi biaya pada alternatif kedua yaitu membeli langsung ke Wonogiri. Harga bambu 33.000 dikali 40 bilah sama dengan 1.320.000. Tenaga kerja langsung 150.000, overhead variabel sebesar 630.000. Total dari alternatif kedua yaitu 2.100.000. Langkah yang keempat adalah membandingkan kedua alternatif biaya. Alternatif pertama, total biayanya adalah 2.920.000. Sedangkan alternatif kedua, total biayanya yaitu 2.100.000. Maka akan menghasilkan biaya diferensialnya sebesar 820.000. Langkah yang kelima adalah menilai faktor-faktor kualitatif. Alternatif pertama, tidak dapat memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur. Sedangkan alternatif yang kedua dapat memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur. Langkah yang keenam adalah membuat keputusan. Berdasarkan perbandingan dari biaya yang digunakan untuk menjamin kualitas produk serta untuk memanfaatkan tenaga kerja yang menganggur, maka membeli bambu langsung ke Wonogiri merupakan alternatif yang baik digunakan untuk membuat keputusan. Berikut merupakan lampiran dokumentasi wawancara yang saya lakukan dengan Mas Purwanto selaku pemilik usaha Merapi Archery. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.